Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Kurniasi, mahasiswa PPG Prajabatan LPTK IKIP Siliwangi, akan menyayangkan video pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan Culturally Responsive Teaching atau CRT untuk memenuhi tugas mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen yang efektif 2 di SD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini masuk semua? Masuk. Sebelum mulai kita baca bismillah bersama-sama. Sekarang kita nyanyi ya seperti biasa lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Gimana, masih semangat gak? Masih. Kita tepuk semangat ya biar lebih semangat. Tepuk semangat. Oke, sekarang kita lihat gambarnya. Ini ada gambar apa? Garuda Pancasila itu merupakan apa? Lambang negara atau dasar negara? Lambang negara. Ada berapa sila dalam Pancasila? 5. Semboyan negara Indonesia apa? Artinya apa? Iya, pinter. Kan tadi juga kita udah nyanyi lagu Garuda Pancasila ya. Coba sila apa yang menunjukkan makna persatuan dan kesatuan? Iya. Apa? Persatuan Indonesia. Sila keberapa itu teh? Setelah ketiga, lambangnya apa? Lambang BRI. Pinter kan? Jadi hari ini kita akan belajar di tema 9, subtema 3, pembelajaran ketiga tentang pentingnya persatuan dan kesatuan serta kegiatan ekonomi. Nah, sekarang kita amati bareng-bareng ya, ada sebuah video, nanti Mas Dali akan jawab. Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini di dunia. Alam, budaya, suku, bahasa, yang begitu banyaknya. Untuk itu, dengan menjaga persatuan dan kesatuan, Bhinneka Tunggal Ika, kita saling menghargai, bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini. Bersatu padu untuk mewujudkan negeri yang bebas dari diskriminasi. Karena perbedaan bukanlah gergaji yang akan memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tadi videonya tentang apa? Coba ada yang tahu kan? Persatuan-kesatuan. Kenapa Indonesia butuh adanya persatuan dan kesatuan? Kira-kira. Dia ada apa aja?
sebab dan akibat yang ditimbulkan karena tidak adanya persatuan dan kesatuan. Jadi kalau tidak ada persatuan dan kesatuan, maka akan timbul masalah di masyarakat. Terus bisa juga di lingkungan keluarga dulu, nanti kemudian ada di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, dan di lingkup negara. Akan terjadi masalah di bidang-bidang tersebut. Yang pertama kita lihat di lingkungan keluarga. Kalau keluarga ini kan sangat penting ya. Kalian harus di rumah, ada orang tua, terus ada kalian sebagai anak. Nah, harus menjaga persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga agar tidak terjadi yang pertama itu ada terjadi pertengkaran di dalam keluarga. Kemudian ada kurangnya kerukunan dan kurangnya keakraban. Jadi dalam keluarga itu hendaknya harus ada komunikasi antara kalian sebagai anak, kemudian berbicara dengan kedua orang tua agar terjadi persatuan dan kesatuan. Kemudian yang kedua ada di lingkungan sekolah nih, lingkungan sekolah kalian nih. Jangan sampai ada alasan. Ada yang pertama itu sombong dan tidak peduli dengan sesama. Kalian itu harus rendah hati. Terus tidak harus peduli sama teman kalian. Misal ada teman kalian yang kesusahan, yang perlu pertolongan, nah itu harus dibantu agar menjaga persatuan dan kesatuan. Yang kedua, tidak membeda-bedakan teman. Yang paling penting kalian gak boleh membeda-bedakan teman. Sama siapapun harus berteman. Tidak membeda-bedakan baik itu dari suku, agama, atau ras. Ya. Terus yang ketiga, mengolok-olok teman. Si ada nggak nih di kelas 5 suka ejek? Nah, itu sebaiknya nggak boleh ya. Tidak boleh mengolok-olok atau mengejek teman, karena nanti takutnya teman yang diejek itu akan sakit hati dan menyebabkan persatuan serta kesatuan itu hilang. Ya. Kemudian yang terakhir terjadi tawuran. Kadang-kadang kan ada ya tawuran antar kelas, antar sekolah, nah itu nggak boleh. Kalau hal empat ini terjadi, maka persatuan dan kesatuan akan hilang. Terus yang ketiga ada di lingkungan masyarakat. Ada sebab dan akibat yang ditimbulkan karena tidak ada persatuan dan kesatuan di masyarakat. Yang pertama, tidak adanya kepedulian terhadap penderitaan yang dialami oleh orang lain. Kemudian kepentingan golongan maupun suku masing-masing lebih diutamakan dari masyarakat. Yang terakhir, tidak adanya kerjasama yang terjalin antar warga. Nah, hendaknya di lingkungan masyarakat tempat kalian tinggal harus terus rukun, bergotong royong agar menumbuhkan persatuan dan kesatuan. Yang terakhir di lingkup negara, hilangnya tenggang rasa dan toleransi dalam masyarakat, kemudian perpecahan bangsa, melemahnya pertahanan dan keamanan bangsa. Nah, jika rendahnya tenggang rasa atau hilangnya tenggang rasa dan toleransi, rasa saling menghargai antar perbedaan, nanti dapat menyebabkan persatuan dan kesatuan di negara Indonesia ini akan hilang atau akan berkurang dan menyebabkan perpecahan warga atau negara. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nah, jika persatuan dan kesatuan ini kita terus jaga, nantinya masyarakat kita semua dapat hidup saling rukun. Kemudian kegiatan ekonomi juga akan berjalan lancar. Ada kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu apa sih? Ada yang tahu? Produksi. Produksi. Distribusi. Jenis-jenisnya kalau pengertiannya ada yang tahu nggak? Kegiatan ekonomi itu apa? Usaha yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya melalui kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Yang pertama ada produksi. Nah, produksi yaitu kegiatan menambah kegunaan suatu benda, di mana bisa menciptakan benda yang baru atau untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam rangka mencapai kemakmuran. Misalnya menghasilkan barang atau jasa. Seperti barangnya nih, contohnya ada dari perusahaan itu dari pabrik ya, lagi membuat makanan minuman. Kemudian ini ada padi, petani menanam padi. Nah, ini merupakan contoh produksi. Contoh lainnya apa? Yang tahu? Selain petani dan juga
membuat kue, bisa pabrik kue ya. Terus ada apa lagi? Yang tahu? Membuat baju, bener ya Pak? Iya. Membuat lemari, kasur, iya. Nah sekarang kedua ada distribusi. Distribusi ini merupakan penyaluran atau penyampaian barang-barang dari jasa ke konsumen. Tujuannya agar barang dan jasa tersebut sampai ke tangan pengguna atau pemakai. Contohnya kita lihat, ada ini lagi distribusi beras, ya. Kemudian selanjutnya distribusi gas ke warung-warung atau ke toko-toko. Contoh lainnya apa? Distribusi galon, terus minyak, distribusi minyak. Bisa ke toko-toko ya. Sekarang yang ketiga ada konsumsi. Konsumsi itu kegiatan menghabiskan atau mengurangi secara berangsur-angsur manfaat suatu barang dalam memenuhi kebutuhan untuk memelihara kelangsungan hidupnya. Nah, tujuan konsumsi ini untuk memenuhi kebutuhan hidup dan juga menjaga kelangsungan hidup kita. Contohnya, ada seseorang yang sedang membeli karena di toko dan juga ini lagi belanja baju di warga, sekolah sama masyarakat. Tulis di tabelnya ya. Terus ada gambar, nanti jodohkan seperti biasa. Kita kasih tepuk hebat, kasih ingat gak? Kita kasih tepuk hebat untuk kelompok Tiger Walk. Tepuk hebat. Lihat Pak, temanku, Kelompok Tiger Walk. hebat. Nah, kita masih duduk dulu. Ya. Jadi tadi kita belajar tentang persatuan dan kesatuan. Ya. Apa akibat yang timbul jika tidak menggunakan dan tidak adanya persatuan dan kesatuan di lingkungan keluarga? Apa? Akan terjadinya pertengkaran. Ya, pertengkaran. Adanya permusuhan. Kalau di lingkungan sekolah apa? Jadi pertengkaran. Tawuran. Ya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Tidak. Ya. Nanti kalian coba kerjain ya sendiri-sendiri ya. Sebentar yang tadi belajar. Ibu tutup malam juga di topik wali saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah video pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan Culturally Responsive Teaching atau CRT di sekolah dasar. Terima kasih.